Dalam dunia kuliner, penyedap rasa buatan atau MSG dianggap sebagai racun yang harus dihindari. Namun Stephanie Silitonga justru menemukan fakta sebaliknya. Garam natrium yang terkandung di dalamnya merupakan unsur yang dibutuhkan tubuh. Para ilmuwan dan Badan Kesehatan Dunia bahkan memasukkan zat ini sebagai bahan tambahan pangan yang aman untuk manusia. Lalu apa bahaya MSG yang selama ini dikhawatirkan masyarakat? Stephanie Silitonga menyajikan jawabannya untuk Anda. Inilah pemandangan yang tak asing dijumpai setiap hari. Berbagai macam jajanan ini menjadi kegemaran banyak orang. Tak hanya bagi para pelajar, tapi juga para karyawan kantoran. Kunci keberhasilan makanan-makanan ini terletak pada bahan yang mampu memberikan cita rasa menggiurkan, yakni penyedap rasa atau MSG. Bubuk gurih yang selalu menjadi kontroversi karena dianggap sebagai penyebab berbagai penyakit. Kalau misalnya jajan di luar ada kekhawatiran sama MSG? Suka sih, kadang suka bilang nggak usah pakai MSG. Kalau saya sih enggak sih ya, karena udah biasa di luar sih ya, jadi cuek aja gitu. Biasanya suka jajan apa? Kalau di sekolah? Mie. Kalau mie instan kan banyak pengawetnya. Kadang sih khawatir juga, dia kan hobi banget makan mie. Jadi kadang khawatir juga. Biasanya kalau untuk satu mangkok soto mie, biasa takarannya seberapa banyak? Segini nih. Seberapa? Nih. Segitu? Kadang segini tergantung mintanya sih. Oh gitu? Tergantung minta pembelinya. Tadi sih lupa bilang. Kenapa khawatir sama wijen? Nggak baik buat kesehatan. Pakar Gizi Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardinsyah, justru berpendapat sebaliknya. Monosodium glutamat atau MSG diperlukan tubuh manusia. Ternyata glutamat ini itu merangsang keluarnya enzim-enzim di dalam pencernaan. Misalnya saja kita kan ada kelenjar ludah namanya ya. Nah dalam kelenjar ludah ini banyak enzim. Itu ternyata kalau kita makan glutamat, tidak hanya MSG, asal glutamat aja banget protein, itu cenderung lebih banyak terangsang keluar. Jadi ada mekanisme rangsangan dari glutamat keluarnya enzim dan kelenjar pencernaan tadi. Begitu juga di lambung kita. Nah karena tadi enzim tadi banyak keluar, proses pencernaannya jadi cepat. Jadi waktu cernanya itu lebih cepat. Kesimpulan tersebut ia peroleh atas dasar penelitian-penelitian terbaru mengenai MSG yang menyatakan bahwa MSG tak berbahaya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Food and Drugs Administration Amerika Serikat. Oke, berarti sebenarnya glutamat ataupun MSG ini penting dalam makanan. Penting untuk kita konsumsi dalam setiap makanan seperti itu? Penting tidak berarti dalam setiap makanan, seperti saya katakan tadi. Ada makanan yang diperlukan penggugah selera, ada makanan tadi dengan cita rasa tradisional, rasanya udah nggak perlu lagi ditambahkan penyedap. Beberapa jenis gulai, bumbu, itu udah kaya sekali akan racikan bumbu. Meski demikian, masih banyak orang yang sebisa mungkin menghindari konsumsi MSG. Karena dipercaya kandungan tersebut tidak baik untuk kesehatan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Menginjeksi MSG pada hewan dalam kurun waktu tertentu. Hasilnya, hewan yang diberi MSG mengalami obesitas dibanding yang tidak diberi MSG. Sebenarnya MSG ini bahaya tidak bagi kesehatan? MSG tadi kalau ditambahkan sebagai penyedap pada makanan, bukan dimakan alone sendiri terpisah, itu aman. Tetapi buat orang tertentu dia sensitif, sejenis alergi begitu. Karena itu kalau orang merasa dia habis mengkonsumsi makanan yang ber-MSG kemudian ada rasa pusing, baal dan sebagainya, ya itu nggak cocok. Sama dengan kalau kita makan udang gatel, kalau kita makan telur berisulan, ya jangan makan telur, jangan makan udang. Ya. Memang pada tahun 60-an ketika pertama kali ada keluhan di Amerika pada seorang dokter Chinese yang dia makan di restoran China, kemudian dia mengeluh, kok saya setelah 1 jam memakan ini ada keluhan. Kemudian setelah itu keluhannya hilang, rasa pusing, rasa baal. Dilakukan penelitian, dilakukan pada anak-anak tikus,
kemudian disuntikkan larutan MSG. Tapi sayang kritikan terhadap penelitiannya itu menggunakan dosis yang tinggi ya, yang setara dengan 200 sampai 400 miligram per kilogram berat badan. Yang kalau itu diaplikasikan ke manusia itu bisa sekitar satu gelas setara gula gitu ya. Sebenarnya itu kadarnya berlebihan ya, berarti kadarnya berlebihan. Terkadang saya menggunakan, tapi juga itu pun takarannya sangat-sangat di bawah batas toleransi. Jadi ketika kita menggunakan di bawah batas toleransi, menurut saya sih oke-oke aja. Saya menemui Norman Ismail, pria yang telah belasan tahun menjadi chef. Belakangan, Norman dikenal sebagai celebrity chef karena penampilannya di berbagai acara TV. Baginya, penting untuk berhati-hati dalam mencampurkan MSG dalam setiap makanan. Paling hanya segini ya, sejumput saja, pinch. Sangat sedikit ya, Chef, Sangat sebenarnya. sedikit. Meski tidak selalu menggunakan MSG, Norman berpendapat MSG aman jika digunakan dalam batas yang wajar. Chef, sebenarnya MSG atau penyedap rasa perlu nggak sih dalam setiap masakan? Kalau buat saya sih, nggak semua setiap masakan harus menggunakan MSG. Tapi kalau saya ditanya, kalau pendapat saya sih aman ya. Tapi dengan catatan, dengan takaran yang tertentu, tidak dikonsumsi secara rutin, itu menurut saya sih aman. Karena kan MSG sendiri itu adalah monosodium glutamat. Itu sodium juga salah satu rangkaian zat gizi ya, kalau menurut saya. Terus juga glutamat itu kan salah satu rantai amino itu kan banyak. Nah, salah satunya itu glutamat yang diperlukan juga untuk tubuh. MSG bekerja dengan menstimuli indera pengecap dan syaraf-syaraf pada otak, sehingga makanan terasa lezat dan nafsu makan bertambah. Coba kalau gitu kita rasain, kayak gimana rasanya nih? Pertanyaannya, berapakah takaran yang dianggap aman bagi tubuh manusia? Jadi sebenarnya berapa kadar MSG yang kita butuhkan dalam setiap makanan yang kita konsumsi? Dulu, Lembaga Kesehatan Dunia pernah menyatakan bahwa 120 mg per kilogram berat badan atau kurang lebih 5-6 gram per hari. 5 hingga 6 gram per hari, setara tak lebih dari setengah sendok teh. Tak hanya untuk satu porsi makan, tapi untuk seluruh makanan yang dikonsumsi dalam sehari. Tapi kemudian ada lagi penelitian-penelitian berikutnya pada manusia ya, uji-uji klinis pada manusia menunjukkan bahwa acceptable daily intake istilahnya, berapa jumlah MSG yang dimakan yang bisa diterima sehari-hari itu nggak ada batas atasnya. Karena apa? Karena lidah manusia ini bisa mengaturnya. Seperti hanya garam, udah keasinan, nggak ditambahin lagi. Seperti halnya juga kalau sesuatu yang asam, asam banget, nggak jadi dimakan. Untuk kadar yang ditentukan dari BPOM mungkin ada? Oke, penyedap rasa itu salah satu dari bahan tambahan pangan yang kadarnya tidak ditentukan. Mengapa tidak ditentukan? Memang satu, sifatnya itu self-limited ya, kita istilahkan begitu. Penggunaan itu secukupnya. Direktur Standarisasi Produk Pangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Teti Helveri Sihombing, menjelaskannya pada saya, berbagai penelitian dan penilaian BPOM menyatakan MSG aman dikonsumsi. Namun, tetap ada yang harus diwaspadai. Oke, jadi memang penggunaan MSG itu bukan hanya diteliti di Indonesia saja, itu isunya bahkan sudah bertahun-tahun. Banyak penelitian baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kesimpulannya adalah sebetulnya tidak ada masalah dengan penggunaan MSG, tetapi mungkin yang kita harus waspadai ada orang-orang tertentu yang sensitif. Jadi sama saja ada yang sensitif terhadap kacang, ada yang sensitif terhadap susu, nah ada yang sensitif memang terhadap MSG. Jadi dia kalau konsumsi MSG mungkin akan timbul gejala-gejala yang tidak umum. Bisa seperti flash, kepanasan, atau yang disebut dengan Chinese restaurant syndrome, ada pada orang-orang tertentu. Sementara, Chef Norman punya cara sendiri dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anaknya. Saya batasin makan nasi goreng, makan mie instan juga mereka saya batasin. Jadi makanan mewah bagi anak-anak saya itu adalah mie instan. Jadi kalau
mungkin 1 bulan mereka dapat jatah 1 kali mie instan. Jadi buat mereka itu, wah, ini adalah makanan mahal. Karena jarang-jarang. Karena jarang. Selain FDA Amerika Serikat, World Health Organization atau WHO telah lama mengategorikan MSG aman, meski di tengah berbagai kontroversi. Kalau misalnya MSG itu sebenarnya aman bagi tubuh manusia untuk dikonsumsi, tapi kenapa ada sebagian orang yang alergi terhadap MSG karena akhirnya setelah makan MSG ada dampak yang terjadi pada tubuhnya? Mbak Stevin kalau makan udang normal aja? Enggak. Oh enggak. Nah, berarti ada sistem, termasuk sistem enzim dalam tubuh yang nggak bisa merespon baik seperti hanya saya. Saya makan udang nggak apa-apa. Saya makan kepiting nggak apa-apa. Nah, sama dengan tadi logikanya. Apakah berarti telur itu bahaya? Bahwa telur itu membuat bisul pada orang tertentu. Apakah tadi udang itu berbahaya? Padahal hanya buat orang tertentu saja. Dia gatal ya. Buat orang yang tadi sensitif, alergik, itu tidak dianjurkan. Pada akhirnya, segala sesuatu memang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan, termasuk bubuk penyedap rasa. Kepekaan menggunakan MSG dalam makanan adalah faktor penting yang menentukan keamanan MSG terhadap kesehatan. Bagaimana untuk menghindari kadar MSG yang berlebihan? Pertama, kita perhatikan dulu terhadap sensitivitas tubuh ya. Kalau itu memang kita nggak cocok, meskipun itu sebenarnya setengah jam, 1 jam kemudian hilang, nah silahkan dibatasi atau sama sekali mungkin berpantang terhadap makanan yang ber-MSG. Tapi kalau tidak ada masalah, saya kira itulah yang dikatakan WHO, secara umum MSG adalah aman. Boleh pakai penyedap rasa asal tidak berlebihan. Betul. Usai sudah 360, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa.